Halo, shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan buat kita semua, semoga hari-hari kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dari Yang Maha Kuasa, dari Dia yang di atas sana ya. Kalau Tuhan katakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan, jadi berbeda gitu. Terutama kalau hari-hari ini kita bicara soal damai sejahtera yang diberikan dunia, mungkin kita akan berpikir money, kemudian mungkin juga kesehatan ya, karena kita semua juga masih was-was, kita masih ada dalam situasi di mana kasus COVID itu makin naik gitu ya di Indonesia. Jadi kayak aku sendiri pun banyak teman-temanku dari luar ya, katakanlah dari luar negeri nanya gitu ya, gimana sih kondisi di sana? Ini aku baca di berita kayaknya makin parah kayak gitu. Stay safe and so on gitu. But Tuhan berkata, damai sejahtera yang kau berikan kepadamu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. So kalau dunia garanti kita kesehatan, kemudian juga keamanan ya, keamanan, katakanlah keamanan di sini misalnya seorang yang kaya, dia punya security guards gitu, atau kita punya deposit di bank, kita ada keamanan bahwa uang kita kalau kenapa-kenapa bakal diganti kayak gitu kan. Kemudian juga uang ya tentunya, ekonomi dan hal-hal lain ya yang dunia bisa tawarkan ya. Mungkin juga hiburan, katanya kan kalau stres nonton Netflix deh gitu. Hari-hari ini juga aku banyak nonton Netflix, tapi ini karena aku lagi nonton show kesukaan aku, judulnya Hospital Playlist. So yeah, I'm kind of Netflix girl sekarang. Tetapi lebih daripada itu, yang aku mau bilang adalah pengharapan kita itu harus selalu ada hanya kepada pencipta. Karena tidak peduli seberapa banyak uang yang kita punya, tidak peduli seberapa besar usaha kita untuk stay safe, stay healthy, but somehow unexpected things, hal-hal yang di luar kontrol itu bisa terjadi kepada kita. Dan saat itu terjadi, maka kita tahu kita harus lari kemana, kita harus datang kemana. Dan aku senang banget hari ini bisa kembali menyapa teman-teman semua di The Message episode yang ke-15 ya, ke-14 atau 15 ya hari ini. Ya, senang banget bisa kembali sharing ya bahasanya di sini. But you know, there is something with this, ketika kita kayak punya obligation, kayak hey, I have to do this sharing, kayak harus sharing the word of God. Like for me, maybe some of you already knew kayak gitu, like aku selama kayaknya udah 12 tahun terakhir kayak gitu kan, melayani anak-anak muda. But somehow aku masih belum yang namanya terbiasa, yang kalau kamu kayak mau lakukan sesuatu itu udah kayak habit kayak gitu kan. I mean, selalu ada rasa nervous yang holy kayak gitu setiap kali mau sharekan firman Tuhan. Dan saya sering juga bilang ini ketika dulu saya masih sering berkhotbah di mimbar. Saya bilang saya selalu nervous, saya selalu gemetar, saya selalu trembling sebelum saya sampaikan firman Tuhan, sebelum saya naik ke mimbar. Why? Because saya menyampaikan isi hati dari Raja di atas segala raja kayak gitu. Saya sedang berbicara atas nama dari Tuhan segala Tuhan, dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Dan khususnya kalau kayak sekarang ya, kita banyak sekali punya platform online di mana kita bisa easily share apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, atau firman dan rema yang kita dapatkan hari-harinya sangat mudah untuk kita bagikan. Somehow accountability-nya itu beda ketika kamu kayak ngerasa hari ini aku harus khotbah deh kayak gitu loh. Ya ada beban lah kalau saya bilang di situ. Dan tentunya beban ini bukan sesuatu yang membuat menderita, karena Yesus juga berkata ya di Matius, datanglah kepada aku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku, sebab aku ini rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab bebanku itu enak, kukku itu ringan, kata Tuhan gitu. Nah, sebelum saya share tentang hari ini ya, kalau teman-teman lihat di title-nya kita bicara tentang hati Daud kayak gitu, saya mau sedikit kesaksian.
Jadi kalau bicara soal cook atau beban, katakanlah beban ilahi, beban rohani, sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam hati dan rasanya harus, oh ini harus dipikul nih karena saya sudah diselamatkan dan saya harus give thanks to the Lord dengan cara melayani Dia, kayak gitu. I know this is a very common topic for the young people, karena ketika kita lahir baru maka kita, katakanlah ya, ada calling atau altar calls yang sering dilakukan, memanggil anak-anak muda, who want to serve the Lord gitu, siapa yang mau melayani Tuhan. Dan saya juga gitu dulu, entah itu ketika saya menjadi peserta KKR atau mungkin ketika saya juga sedang memimpin sebuah KKR, saya khotbah atau altar call, saya mengatakan respon altar call, ya, artinya kamu merespon panggilan itu dan mengatakan yes Lord, here I am, send me, seperti Yesaya katakan. Nah, somehow dalam 12 tahun terakhir ya, saya katakanlah saya melayani Tuhan dan saya belajar banyak hal kayak gitu. Dan satu hal juga yang paling penting dan saat ini juga saya sedang jalani prosesnya adalah saya belajar bagaimana untuk bertransisi dari seseorang yang melayani Tuhan karena itu adalah sebuah kewajiban, atau melayani Tuhan karena kamu harus melayani kayak gitu, dan berbeban yang berat gitu, dengan melakukan sesuatu itu dengan hati yang ringan. Maksudnya konteksnya di sini saya tidak katakan bahwa ketika kamu melayani Tuhan maka kamu take it easy, take it for granted kayak gitu, enggak. Kalau kita melayani Tuhan kita tetap harus serius, teman-teman. Kita melayani Tuhan itu kita harus tetap give the best, dan of course kita harus punya beban dalam hati kita, karena kalau kita nggak punya beban maka kita akan cenderung meremehkan pekerjaan Tuhan itu, which is I'm really against it gitu. Tetapi konteksnya di sini adalah selama bertahun-tahun, awal-awal pelayanan saya ya, bukan awal-awal juga, sampai ke pertengahan dan dalam beberapa tahun, kayaknya mungkin sampai sekitar 4 tahun yang lalu kayak gitu, saya melalui proses di mana saya benar-benar belajar untuk just do my best and let God do the rest kayak gitu. Aku sangat kayak bersyukur karena Tuhan udah selamatkan, Tuhan udah tebus hidupku, dan benar-benar aku lahir baru dan memperoleh banyak hal-hal yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya, tetapi God really changed my life. Dan saya rasa saya punya kewajiban untuk serve Him with all of my might kayak gitu, untuk dengan segala yang saya punya. Nah, tetapi dalam proses itu saya mengalami yang namanya bukan overboard ya. Saya melayani Tuhan, tetapi saya melayani itu dengan penderitaan gitu. Of course ya, kalau menderita, kita bicara menderita, Tuhan Yesus juga katakan sangkal diri pikul salib, dan namanya kalau kamu memikul salib, it's not easy, it's not something pleasant. Namanya memikul salib itu pasti menderita kayak gitu. Nah, tetapi saya mengalami kayak dua fase dalam kehidupan, dimana di awal-awal ketika saya mulai bertobat itu saya memang take it suffering itu seriously, sehingga saya jadi orang Kristen yang tidak bisa bersuka cita kayak gitu. Jadi itu kira-kira sekitar 3 tahun sampai 4 tahun pertama dari saya mulai lahir baru, kemudian saya mulai melayani. Nah, kemudian dalam prosesnya itu saya shifting lagi, saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Saya katakanlah kalau kita makan makanan rohani itu kan kita harus selalu makan ya, ada yang ngasih makan kita, katakanlah itu pastor atau itu guru rohani, orang tua rohani. Nah, saya mulai shifting seiring dengan perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya makan itu banyak firman Tuhan, bahkan sampai saya bisa mengolah sendiri makanan firman Tuhan, sampai saya juga bisa ngajarin dan memberi makan, katakanlah saya punya anak-anak rohani gitu. Tetapi namanya kita proses dalam Tuhan itu kita pasti progresif kayak gitu. Jadi berjalan sama Tuhan itu dinamis, teman-teman ya. Berjalan sama Tuhan itu tidak pernah membosankan atau stagnan di situ-situ aja, no. Walaupun sepertinya kamu ada di padang gurun, walaupun sepertinya kamu going through the same process all the time, tetapi sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam diri kita yang berbeda dari sebelumnya. Katakanlah proses hari ini itu berbeda dari kemarin, proses minggu ini berbeda dari minggu lalu, walaupun terlihat sama kayak gitu. Nah, dalam konteks ini saya juga ngalamin yang namanya shifting. Kemudian saya melayani Tuhan tidak lagi kayak saya menderita gitu kan. Saya mulai
mulai menerima panggilan saya mulai kayak, yes Lord, here I am, send me. Bukan seperti obligation lagi, tetapi benar-benar I love you Lord, I want to give my all to you. And then ya saya melayani Tuhan kayak gitu. Saya habis-habisan juga buat Tuhan. Saya habiskan banyak masa muda saya, uang saya, waktu saya, semua yang saya punya, energi saya, pikiran saya, sampai-sampai salah satu adik rohani pernah nanya, kakak itu nggak pernah punya masalah ya katanya. Kenapa aku nggak pernah kayak gitu dengar kayaknya punya masalah. Saya jadi mikir, bukannya saya nggak punya masalah, tetapi saya benar-benar mencurahkan semua energi saya untuk anak-anak rohani, untuk orang-orang yang saya punya accountability sama Tuhan. Saya bertanggung jawab atas mereka kayak gitu. Dan tentunya dengan hal-hal lain yang juga Tuhan ingin saya untuk kerjakan. But somehow saya drifted ya, menjadi too much like performance oriented. I mean like kalau orang sama Tuhan itu kan ya bisa bilang relationshipnya itu kayak bapak dan anak kayak gitu. Kemudian ada yang seperti sahabat gitu, ada yang kekasih ya, mempelai kayak gitu. Nah saya dalam masa-masa saya melayani Tuhan, menghabiskan masa muda saya untuk pelayanan sedemikian rupa, saya itu selalu look at the Lord as a Lord kayak gitu, as a Lord and the King, and I am the servant. I am the servant that serve the Lord. Saya hamba yang melayani Tuhan di atas segala Tuhan, dan I am a warrior that serve the King kayak gitu. Saya adalah seorang pejuang, prajurit yang melayani raja di atas segala raja. Nah, yang mana dalam konteks ini bagus teman-teman. Kita dalam hubungan kita sama Tuhan itu kan tadi saya mention itu dinamis kayak gitu. Jadi ada banyak sekali dimensi hubungan bersama dengan Tuhan yang kita harus terus explore, yang kita harus terus pelajari, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai nanti kita berjumpa face to face tanpa selubung di kekekalan di Yerusalem baru. Nah, ini adalah ongoing process for the whole lifetime. Dan saya menjalani pelayanan saya itu as a servant that serve the Lord, and as a warrior who ready to war all the time, who ready to fight all the time for the King, for the kingdom gitu. Nah, jadi namanya kalau seorang prajurit yang berjuang atau seorang hamba yang ngerjain itu kan pasti dia akan sangat berhati-hati gitu. Dia akan sangat-sangat detail. Dia akan sangat-sangat kayak, hey, I have to do this like the best I can do because I have this responsibility. I have to have an accountability. I have to give the report right to the king, to the master. Jadi saya ngelakuin itu kayak gitu loh. Dan that should be that way because God says di akhir nanti kita mau dengar kayak gitu bahwa Tuhan akan mengatakan, baik sekali engkau hai hambaku yang setia kayak gitu. Well done, my faithful servant. And that's how I ran my personal life and my ministry gitu for over the years. Hingga akhirnya sekitar kayaknya 4 tahun yang lalu Tuhan mulai bicara kepada saya, dan saya paham kayak gitu. This is the time for me to shift kayak gitu, to know God more as a father, sebagai figur seorang bapa. Nah, dan to be honest, dalam semua dimensi hubungan bersama dengan Tuhan, yang ini yang paling sulit kayak gitu. Kalau sebagai sahabat, saya jalani itu di tahun-tahun pertama pertobatan saya, because I feel like, oh God, I am the most pitiful person in the world. Saya adalah orang yang paling menyedihkan dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, dan Tuhan adalah sahabat saya yang setia, satu-satunya yang mengerti saya. Oh, itu benar-benar tahun-tahun awal ya kayak gitu. Kemudian sahabat, kemudian mempelai, well it's still in the process. I mean like hubungan namanya, kalau kita hubungan ya sebagai mempelai, ya saya belum menikah, tetapi ya namanya kita mencintai sebagai kekasih, soulmate. And I feel like, oh God, I don't need a boyfriend because I have you. Yeah, so I don't need like any kind of intimacy. Like I survive right now. Terakhir kali saya punya pacar itu tahun 2008, teman-teman. So I said like I have God enough as my soulmate
kayak gitu, sebagai seorang kekasih bagi saya. Tetapi Tuhan sebagai sosok Bapa ini adalah hal yang benar-benar tough ya, kalau buat saya sendiri secara pribadi. Ini agak-agak bukan sulit tapi menantang kayak gitu. Karena konsepnya kalau kita bicara boss ya, kalau kita bicara pimpinan, master or the king, maka it's really about you do this and then you got this reward kayak gitu. Kamu lakukan ini dan okay, this is your reward, ini upahmu. You do something good and then you got the promotions. It's like a timbal balik kayak gitu. Somehow I know Tuhan memberikan kepada kita anugerah itu bukan karena perbuatan baik kita. Di Efesus jelas ya dikatakan ya, dari pasal 1 dan 2 itu dieksplor banget kayak gitu, bahwa kamu itu karena iman. Semua pemberian Tuhan itu bukan hasil usahamu. Yes, that's for salvations, but when we talk about working for the Lord, serving the Lord, ministering for the sake of the kingdom, it's not about the salvation anymore kayak gitu. Ini harus diusahakan. Nah, kalau konsepnya sebagai seorang bapak itu kan, bapak ini dia selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, I have the struggles with that karena dari background saya I'm struggling with that. Background saya tidak mendapatkan cukup kasih sayang seorang bapak, dan itu udah pulih kayak gitu. Saya sudah mengampuni papa kandung saya mendapatkan kasih juga dari papa saya ya. Saya tidak mau katakan itu papa tiri, tetapi saya punya banyak figur juga kayak gitu yang bisa memberikan saya kasih seorang ayah. But somehow I'm still working on that kayak gitu. Tidak dipungkiri bahwa akar itu ada kayak gitu dalam diri saya, dan saya struggle dengan hubungan saya sama Tuhan sebagai bapak dan anak gitu. So, kalau raja dan prajurit, kamu lakukan sesuatu, kamu dapat reward. Tetapi sebagai seorang ayah, saya tahu Tuhan itu adalah Bapa yang baik, tetapi saya tidak yakin Dia mau melakukan sesuatu untuk saya kayak gitu, yang cuma-cuma yang kayak "Pak, minta duit, Pak, minta beliin es krim." Kalau anak kan kayak gitu, mudah kemudian dibeliin. Nah, saya tuh selalu ada gap sama Tuhan dalam hal seperti itu. Jadi saya nggak bisa minta sama Tuhan, dan saya tidak berpikir Tuhan akan memberikan kepada saya apa yang saya minta itu dengan cuma-cuma. Saya ngerasa kayak I have to sacrifice something to get it. Nah, which is it's really wrong mindset when you enter the dimensions of the relationship with God as a father and a child. Oke, sampai di situ aku minum dulu. So, yeah, dalam 4 tahun terakhir, I'm working on my relationship with God as a daughter, kayak gitu. Dia adalah bapak saya dan saya adalah anak perempuannya, dan sampai sekarang pun I'm still working on it. Dan saya ingat pada suatu sore saya pernah berdoa, dan Tuhan mulai katakan di situ, di dalam roh saya dapatkan impresi, Tuhan ngomong bahwa seperti Bapak dunia yang menginginkan anaknya punya masa depan yang cemerlang, yang indah, yang bright. That's what I want for you. Ini yang aku ingin untukmu. Dan di situ saya nangis ketika dengar itu. Karena mindset saya ya selama ini namanya saya servant, Tuhan punya agenda di muka bumi, dan saya ini harus berkorban banyak, entah itu masa muda saya, entah uang saya yang mana saya tidak punya deposit, tabungan, dan aset, karena semua saya pakai untuk membangun visi Tuhan. Semua saya investasikan dalam hidup orang-orang yang saya sebut adik rohani, anak rohani. Saya investasikan, saya tidak tahan-tahan kayak gitu. Nah, jadi saya ngerasa wah ini harus berkorban kayak gitu. Dan saya jujur saja, saya tidak punya satu keyakinan akan masa depan saya yang orang bilang, hey, you will have this bright future, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, kayak gitu. Saya pikir ya hari depan penuh harapan ya mungkin saya akan jadi misionaris di Afrika, kayak gitu kan. Atau di Timur Tengah ya. Jadi tidak ada bayangan yang kayak living a good life, living a fancy life, seperti yang diharapkan oleh orang tua pada umumnya untuk anak-anaknya punya kayak gitu. Tapi pada titik itu Tuhan ngomong sama saya, aku ini sama seperti Bapak di dunia, bahkan lebih baik dari itu. Artinya apa?
Tuhan pun ingin saya punya masa depan. Tuhan pun ingin saya punya kehidupan. Kalau nanti saya menikah, saya punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Tuhan inginkan saya juga punya secara materi ya, saya mapan, saya punya hal-hal yang liabilitas kayak gitu. Dia sama seperti orang tua kita di dunia, tentunya mereka mengharapkan anak-anaknya dapatkan yang terbaik kayak gitu untuk masa depan mereka. Dan di situ saya mulai berubah. Saya mulai kayak, yes Lord, help me to believe in you, help me to work on our relationships. And I'm still working on it, and I'm so glad that I can say right now, like I'm so thankful because like in the past 2 years saya belajar banget bagaimana Tuhan memandang saya, bukan berdasarkan attachment diri saya, tetapi just like who I am kayak gitu. Attachment yang di sini apa? Title, pencapaian, recognitions, sacrifice, and even all the offerings that you made for the Lord. That's all attachment. But God wants to see you as who you are. God wants to see you not because you are doing something for Him, but because you are precious to Him. Inilah yang dikatakan firman Tuhan, Dia mati bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Haleluya, katakan amin. Amin. Nah, kaitannya apa sekarang? Saya akan bahas sedikit, bukan sedikit, banyak juga ya. Kayaknya nanti kan dalam 1 jam ke depan ya kita bicara soal Daud. Saya nggak akan baca-baca ayat yang kayak gimana-gimana, karena ini kayak sharing kayak gitu ya. Dan namanya The Message. Saya menggunakan Bible The Message, terjemahan The Message, yang saya rasa ini benar-benar relate buat kehidupan kita sehari-hari. But now let's talk about David. Jadi kalau Raja Daud ini, definisinya tentang Raja Daud, dia selalu dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, di sisi lain kita tahu historinya Raja Daud ya. Selain dia adalah grandfathernya Jesus, dia juga punya track record itu ngeri-ngeri sedap kayak gitu ya. Penjinah, pembunuh, apalagi manipulatif ya, pemfitnah. But dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jadi saya sangat, sama hidup Daud ini saya benar-benar belajar ya teman-teman. Saya benar-benar berusaha mendalami ya. Kita bisa talk for forever kalau kita bicara tentang Raja Daud, karena there's so much yang bisa kita pelajari dari dia. Dari 1 Samuel, 2 Samuel, kemudian 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, sampai Tawarik, itu juga semua masih tentang Daud kayak gitu. Dan terlepas dari kelemahan-kelemahan dia, terlepas dari juga kemenangan-kemenangan dia, yang mana tadi saya sebut itu ada attachment. Jadi kalau kita baca 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kemudian di Chronicles juga ya, di Tawarik 1 dan 2, di Mazmur ya. Tapi kalau Mazmur itu mungkin agak berbeda, tapi yang di Perjanjian Lama ini ya, yang Chronicles dan sebagainya, itu semua attachmentnya Daud. Entah itu background keluarganya, dia mengatakan ya, saat ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menerima aku. Dan kita tahu bahwa Daud ini tidak dari keluarga yang happy-happy saja kayak gitu. Kita tahu bahwa Daud ini mengalami yang namanya diskriminasi dalam keluarganya. That's why dia paling bungsu, harusnya semua anak Isai kumpul saat Samuel datang, tetapi Daud malah disuruh tetap jaga ternak kayak gitu di padang, karena dia tidak diperhitungkan di keluarganya. Jadi itu semua attachment. Kemudian dia mulai jadi prajurit ya, dia kalahkan Goliat, kemudian dia viral di kalangan bukan hanya di Israel tetapi juga di kalangan bangsa Filistin. Dia viral, kemudian dia kemenangan demi kemenangan. Dia juga jago main kecapi, dia bisa ngusir roh jahat sama musiknya. Kemudian dia jadi raja, dia berperang, dia menang. Banyak ya kemenangan, kekalahan ya. Saya tidak katakan kalah di sini bukan berarti bahwa dia defeated kayak gitu, tetapi ada hal-hal yang take him down, ada hal-hal yang kejatuhannya dia, pelanggarannya dia, semua kita baca, semua transparan di sini. Tetapi satu hal saya mau katakan, semua ini adalah attachment. Jadi yang kita baca tentang Daud di sini adalah attachment yang dia lakukan, background keluarganya, pekerjaannya,
pencapaian-pencapaiannya, prestasi-prestasinya. Semua itu adalah attachment. Bahkan istrinya siapa, berapa, tampilannya seperti apa, kan dia ganteng kemerah-merahan gitu kan, umur 17 tahun. Itu semua adalah attachment. Tetapi kalau kita mau tahu isi hati Daud yang sesungguhnya, kita akan lihat itu ada di Mazmur, ya. Ada di Mazmur, ada di doa-doanya kepada Tuhan. That's who David was, atau is, saya katakan, karena mereka belum ada di masa lalu ya, karena mereka pun masih menjadi saksi-saksi awan, yang firman Tuhan juga katakan di Ibrani pasal 11 bahwa mereka tidak sempurna kalau kita belum mencapai akhir. Mereka masih menunggu kita, mereka menjadi saksi-saksi awan yang cheering for us untuk kita bisa sampai ke garis akhir dengan sempurna. Nah, bicara tentang hati Daud, bagaimana sih Daud ini ya, dia bisa menjalin relationship sedemikian rupa sama Tuhan. Itu yang benar-benar buat saya sendiri, I try to look into it. Dan kalau kita membaca isi Mazmur ya, aduh, di Mazmur itu ya, bukan hanya si Daud ini suka ngeluh, ya hidupku menderita, tulang-tulangku lemas gitu kan, mataku sakit, hancur hatiku, sengsara menimpa aku, bla 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 bla. Bukan hanya tukang ngeluh, tetapi dia juga tukang pendendam kayak gitu, yang mendoakan musuh-musuhnya itu, hancurkan mereka Tuhan, mereka itu giniin aku, mereka ngomongin aku, mereka mengkhianati aku, jangan berikan pengampunan, balaslah mereka Tuhan. Nah, ini orang pendendam gitu. Ya. Tapi kok bisa kayak gitu? Bahkan dalam isi Mazmur yang seperti itu, dalam isi doanya yang seperti itu aja sama Tuhan, kok bisa Tuhan tuh berkenan sama dia? Ini adalah kunci yang kita semua anak-anak Tuhan harus mengerti dan harus pahami. Ini adalah satu contoh nyata, the real example how actually you communicate with God. I mean, ketika bicara komunikasi dengan Tuhan, bukan berarti Daud nih dia suka mengeluh di hadapan Tuhan, yuk kita ngeluh di hadapan Tuhan kayak gitu. Daud nih dia suka ngomongin musuhnya, dia suka meminta kecelakaan buat musuhnya, yaudah kita gitu aja, nih orang nih nipu aku kemarin, orang tuh gosipin aku, udah doakan balas dia Tuhan. Bukan seperti itu teman-teman. Tetapi maksudnya di sini adalah kita melihat bagaimana Daud ini sangat-sangat open up to God. Dia sangat-sangat terbuka hatinya kepada Tuhan, dan dia sangat-sangat vulnerable di hadapan Tuhan. You know what is vulnerable? Vulnerable itu seperti fragile kayak gitu, seperti disentil dikit wah bisa rusak, bisa pecah kayak gitu, yang kayak no defense kayak gitu kan, rentan gitu. Nah, bayangkan Daud seorang panglima yang gagah perkasa, dia ini di hadapan Tuhan itu sangat vulnerable. Dia benar-benar open up, dia sakit mata, dia ngomong sama Tuhan, dia ngilu sendi tulangnya, dia ngomong sama Tuhan, dia menghabiskan harinya, waktunya, semua perkataannya curhat sama Tuhan. That's the only way we can build a relationship. We need to communicate. We need to speak a lot. We need to share a lot. Dan ini yang exactly dilakukan oleh Daud. Dia tidak menahan apapun dari Tuhan. Dia ngeluh, dia curhat, dia putus asa, dia sakit, dia ungkapkan kemarahannya, sakit hatinya. Tetapi ujung-ujungnya dari Mazmurnya apa? Dia katakan, aku akan terus memuji Tuhan. Jiwaku akan terus memuji Tuhan. Aku akan menceritakan kemuliaan-Mu. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ini yang dilakukan oleh Daud. Artinya apa teman-teman? Walaupun ini terjadi di masa perjanjian lama, dan walaupun ini terjadi dalam konteks dia sebagai seorang raja, tetapi kita ini adalah Daud modern ya gitu. Mungkin kita bukan raja, tetapi every day we have struggles, right? Kita punya namanya pergumulan, kita punya pengalaman seperti Daud, namanya dihianati sama teman kita. Orang yang makan rotiku, dia mengangkat tumitnya terhadap aku. Kita punya pengalaman seperti itu. Daud dikejar-kejar mau dibunuh, dia difitnah sedemikian rupa sampai-sampai dikatakan akan memberontak, menyesal kejar bunuh dia. Bukankah ini
hal yang familiar kayak gitu dalam kehidupan kita. Kita difitnah, orang ngatain yang buruk tentang kita, orang merencanakan kejatuhan kita. Ini familiar kayak gitu. Entah dalam skala kecil, skala besar. Kamu tidak perlu jadi CEO sebuah perusahaan untuk kamu punya seseorang yang tidak suka sama kamu. Yes, you always have it. Kalau semua orang suka kamu berarti bermasalah gitu kan ya. Jadi masalah rumah tangga, Daud punya masalah rumah tangga luar biasa. Ini mertuanya ngejar-ngejar mau bunuh dia. Kemudian istrinya juga marah-marah sama dia karena dia nari-nari katanya dengan telanjang. Aduh, kayak gitu. Dia juga poligami, si Daud ini kan ya, dia suka juga punya istri banyak kayak gitu. I mean like masalah rumah tangga juga common kayak gitu. Ini familiar, terdengar sangat familiar buat kita. Perseteruan antara anak Amnon dan Absalom lebih parah lagi karena anaknya yang satu memperkosa anaknya yang satu. Masalah keluarga, it sounds familiar, right? Kita punya masalah keluarga, hanya bentuknya saja berbeda, konteksnya saja berbeda, but it sounds very familiar. Jadi dalam situasi ini teman-teman, no matter what you face right now, tidak peduli apapun yang kita hadapi, tidak peduli situasinya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita selalu bisa untuk act just like David kayak gitu. Saya senang dengan satu ayat yang berkata kayak gini, orang benar itu kesusahannya banyak tetapi Tuhan akan meluputkan dia dari segala hal itu gitu. Wow, orang benar kesusahannya banyak. Aduh, jadi mikir kenapa aku jadi orang benar ya, kenapa aku nggak jadi orang yang nggak benar aja kayak gitu, biar nggak susah gitu kan. Kemudian ada juga ayat berkata begini, orang benar jatuh 7 kali, tapi dia akan selalu bangkit. Aduh, orang bilang kan yang keledai bodoh aja nggak bakal jatuh lubang yang sama 2 kali kayak gitu kan. Nah, baik, ini gimana orang benar kok malah jatuhnya berkali-kali? Kita bisa pointing finger, kita bilang, hei, maka kamu bertobat gitu kan. Kamu udah bertobat, kok bisa kamu jatuh lagi di situ? Wah, kamu orang benar kok bisa kamu jatuh ya? Firman Tuhan ngomong orang benar itu jatuh 7 kali artinya bukan hitungan ke-7 kalau ke-8 sudah kemudian layak mati gitu kan, karena tidak ada pengampunan. No, jatuh 7 kali artinya apa? Tidak terbatas, unlimited ya, seperti Telkomsel. Ini berarti no matter how many times you fall, you always get back on your feet, you stand and you continue your journey with the Lord. Because your fall, it's simply a process for you to get mature in the Lord and for you to rely on Him. That's how life goes on, guys. Ini adalah satu proses kehidupan yang kita nggak bisa avoid itu. Dan kita lihat dari kehidupan Raja Daud sampai dia diranjang kematiannya, dia sudah tua, menggigil, udah nggak bisa hangat lagi, anaknya masih rebutan tahta. Kalau kita bicara kita mau hari tua yang penuh harapan, damai sejahtera, ini nggak seperti yang dunia pikirkan. Ini tidak berarti tidak ada masalah, tidak berarti semua akan berjalan seperti yang kita inginkan. No, but it simply means no matter what happened around you, no matter what happened to you, you set your heart to the Lord. And no matter how many times you fall, no matter how worse your sin, you set your heart to the Lord and you say, Lord, I'm still with you. Lord, I'm still with you. So, let's think about this, guys. Mari kita pikirkan tentang hal ini. Dalam kehidupan sekarang, dalam masa-masa sekarang ya, aku nggak tahu apa yang sedang teman-teman hadapi. Tapi, seberapa terbukanya kamu sama Tuhan? Seberapa vulnerable-nya kamu di hadapan Tuhan? Seberapa kamu spending time, bukan berarti kamu harus menghitung 2 jam hari ini aku doa, bukan, tapi seberapa kamu rely on Him. Bahkan mungkin hal yang kamu gak bisa ngomong ke pasanganmu sekalipun buat yang sudah menikah, atau kamu gak bisa curhat ke orang tuamu sekalipun, kamu ngomong sama Tuhan. Dan saya kalau berbicara hal ini teman-teman, saya jujur, saya adalah orang yang sangat mudah memaafkan diri saya sendiri. Thank God. Ya. Dan I fall a lot of times.
Saya jatuh banyak kali gitu. Saya gagal sangat sering tidak terhitung. Bahkan there are so many people that pointing fingers at me. They say like, hey, you are a good leader. You are a bad leader. You are a bad leader. You are not a good leader. Orang bilang, oh kamu itu begini, kamu ini begini. Kok perkataanmu begini, sikapmu begini, bla 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 bla. I have so many people do that to me. Tetapi saya sangat mudah memaafkan diri saya sendiri, dan saya tidak pernah membiarkan apapun perkataan manusia itu membuat saya down. Never. Or even ketika saya punya momen dalam kehidupan saya, I feel like ditembak bazoka, kemudian terkapar, saya nggak bisa bangkit lagi kayak gitu. Somehow I find the strength to rise up and start again. Why? Because God is the one who fight for me. God is the one who stands beside me, and God is the one who give me the new life. Jadi saudara, apapun saat ini situasi saudara, selalu ingat hal ini. Tuhan memberi saudara hidup bukan untuk menghakimi saudara, bukan untuk disia-siakan, bukan untuk memberikan saudara semua misery, semua penderitaan atau kesialan, tidak. Don't condemn yourself. Jangan hukum dirimu sendiri. Saya melihat ada banyak orang-orang yang merasa sudah jauh dari Tuhan dan hesitate untuk kembali sama Tuhan. Dia katakan, aku sudah terlanjur jauh sama Tuhan, ya udah aku nggak usah balik. Atau oh iya, aku dulu waktu kuliah aku pelayanan gila-gilaan habis-habisan, sekarang aku udah kerja, aku udah menikah, dan aku nggak bisa lagi kembali ke masa-masa seperti itu. Tapi saya mau katakan, masih ada apinya dalam dirimu. If you still have that fire, even it's only a small flame in your heart, in your soul, just go. Jangan padamkan itu. Because God has not given up on you. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Daud. Saya senang sekali baca kisah Daud. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Daud. Sampai Tuhan ngomong aja kayak gitu. Lewat Nabi Nathan ya. Ingat ya dosa dia sama Batsheba. Kamu bertobat, kamu gak mati, kata Tuhan. Dan sampai sekarang kita tahu Daud, dia adalah pahlawan iman. Sangat luar biasa. So I want to say, not meant to be easy for yourself ya. Bukan berarti kayak tadi aku bilang di awal, take it easy dan tidak serius. Tetapi memahami hati Tuhan, memahami anugerah Tuhan, dan memahami bahwa Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita, itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan semua anak-anak Tuhan. Sangat-sangat penting. Dan sekalinya kita gagal memahami itu, kita gagal mengenal kasih karunia. Kita tahu ya, kenapa namanya kasih karunia? Karena dia diberikan free, gratis. You don't have to pay. You don't have to sacrifice anything. Because that's a grace. That's how the grace works. Saat ini, apapun situasi teman-teman, just make sure kamu dekat sama Dia, kamu lengket sama Dia, kamu pepet Tuhan. Kamu pepet Tuhan ya. Karena sampai akhir pun Dia tidak akan pernah menyerah dengan kehidupan saudara. Dia tidak akan pernah menyerah dengan kehidupanmu. Just trust His word. Dan kita semua punya history, kita semua punya journey, tetapi Dia adalah yang menentukan. Dia adalah the one who determine your future and your finish line. Garis akhir kita itu loh, itu yang penting. Dan berapa ya sekarang? Ya, I still have like about 15 minutes. I want us to take the time gitu untuk mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang telah Dia izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. It's not easy, right? Apalagi kalau circumstancesnya masih belum berlalu. Kalau itu sudah berlalu, kita bisa bilang, nengok hari kemarin, susahnya lah kemarin, ternyata bisa ya dilalui. Wah, kemarin itu luar biasa pergumulan, ternyata bisa ya dilalui. Terima kasih Tuhan, kayak gitu. Tetapi kalau kamu saat ini sedang ada dalam situasi itu, dalam circumstances itu, dalam trials itu, maybe it's not easy for you, but I want to
pray for you. I want to say like, hey, you have been going through that. Kamu udah melaluinya dan kamu bisa melalui juga proses yang sekarang ini gitu. Yang terpenting melekat sama Tuhan. Kalau kamu marah, that's okay to be angry. That's okay to feel hurtful kayak gitu. Merasa terluka, that's fine. Daud lakukan itu banyak kali di Mazmur itu dia lukanya itu luar biasa, terluka kayak gitu. Makanya aku bilang kan tadi sakit mata aja dia ngomong sama Tuhan kayak gitu. Dia curhat sama Tuhan, dia ceritain terus sama Tuhan. That's fine to get angry, to get hurt, even to resent someone, marah sama seseorang, that's fine. Dendam ya, pengen Tuhan balas ya, that's fine because God knows you are human. Ini adalah manusiawi kita kayak gitu. Tuhan, aku mau dia balas, Tuhan, aku mau juga dia ngalamin kayak gitu ya. Tetapi God work on it. Itu hanyalah expressions of your emotion, expression of your heart. Dan you know, when you commit everything to the Lord, He will work for best for you. Yang terbaik itu yang dia berikan untuk kehidupanmu. Amin ya teman-teman. So, mari miliki hati seperti hati Daud. Berdamai dengan diri sendiri. Jangan menyimpan kesalahan orang lain terlalu lama. Atau kalau disimpan juga sudah serahkan sama Tuhan. Atau kamu rasa, aduh kayaknya aku kemarin sudah doa pelepasan mengampuni, tapi kenapa kalau lihat dia itu masih nyit hatiku. That's fine. That's fine. As long as you always decide to forgive every single day, gak apa-apa. Atau aku nih rasanya udah dilepaskan, udah didoakan, kenapa ya aku merasanya masih trauma, aku masih ada. That's fine. Aku kurang kasih sayang karena background keluarga aku broken. Somehow I miss my grandma, I miss my mom, I miss my dad, because mungkin mereka udah dipanggil lebih dulu and you miss them so much, but they are not here with you. That's fine. Cry if you need to cry, because the Lord knows. So be vulnerable to the Lord. He is good. Dia baik, dia sangat baik teman-teman. Kalau ada yang Tuhan ingatkan kesalahan, dosa, minta ampun sama Tuhan. Berdoa, Tuhan ini aku. Atau kamu struggle dengan sesuatu, maybe you struggle with porn, kamu struggle dengan pornografi, atau kamu buat yang dewasa ya, kamu punya kebutuhan seks dan rasanya it's hard for me to control. That's fine, just commit to the Lord, because He knows how to deal with that. He will help you to go with that, karena Dia adalah penciptaanmu, yang menciptakan dan membentuk kamu. Atau mungkin kamu punya struggles dengan relationship dan you feel like it's not going to work. Just commit to the Lord. And I pray you may go through with this faith, resilient in your heart and your spirit. So I'm gonna pray for you guys. Kita akan berdoa bersama saat ini di hadapan Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau menyertai kami. Terima kasih karena Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami belajar Tuhan tentang bagaimana untuk menjadi vulnerable di hadapan Tuhan. Bagaimana untuk terbuka di hadapan Tuhan dan menyerahkan semua yang ada dalam kehidupan kami kepadamu. No matter what happened with us, no matter what happened around us, kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah give up sama kehidupan kami, dan sampai akhir pun Engkau tidak akan pernah menyerah akan kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap teman-teman yang menonton siaran ini, entah mereka yang menonton langsung maupun mereka yang menonton siaran ulangnya. I pray for them, oh Lord God. I commit their lives to you, oh Lord God, because we believe Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Saya berdoa Tuhan saat ini, turun tangan untuk menjamah kehidupan mereka, struggles mereka saat ini. Mungkin mereka struggles dalam hal-hal yang bisa dilihat dengan mata manusia, mungkin dalam perekonomian, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Aku berdoa saat ini, mari jamah Tuhan kehidupan mereka, dan lebih dari sekedar pemulihan, hamba-Mu minta agar Engkau menuntun hati mereka untuk mengerti apa yang Engkau mau ajarkan dalam setiap proses yang Kau izinkan mereka untuk melaluinya.
Dan jika saat ini ada di antara mereka yang struggle saat ini Tuhan dengan internal things, dengan luka-luka di dalam batin mereka, dengan hal-hal yang ada dalam jiwa mereka yang tidak terlihat, dan orang luar merasa bahwa mereka baik-baik saja. Orang luar mungkin rasa engkau baik-baik saja. Mereka katakan, what's going on? What's wrong with you? You seems good, you seem okay. Kamu udah punya segalanya, tetapi mereka tidak tahu bahwa engkau menyimpan luka dalam hatimu. Aku berdoa saat ini, Tuhan, engkau menjamah kehidupan mereka. Tuhan, engkau memulihkan hati yang terluka. Tuhan, engkau menyembuhkan setiap wound dalam hati, dalam jiwa mereka. Dan it may take time, say the Lord. Mungkin butuh waktu untuk healing, tetapi percayalah, aku bersama denganmu dalam setiap proses itu. Oh Lord God, thank you so much Lord. You have been so good to us. Dan hambamu berdoa bukan hanya malam hari ini, tetapi untuk seterusnya Tuhan, engkau berbicara kepada kami. Biarlah kami boleh dibukakan pengertian akan engkau. Entah itu engkau sebagai Raja, entah itu engkau sebagai sahabat, sebagai Tuhan, sebagai kekasih, dan sebagai Bapa bagi kehidupan kami. Hambamu berdoa Tuhan, engkau singkapkan hal-hal yang selama ini tidak kami mengerti, tidak kami pahami. Engkau bukakan. Dan aku berdoa saat ini juga, jikalau ada di antara teman-teman yang menonton ini Tuhan, yang merasa bahwa saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, saya terlambat untuk memulai lagi. Saya berdoa saat ini Tuhan, biar engkau nyalakan kembali api itu dalam roh mereka. Engkau kobarkan kembali api itu dalam roh mereka. Sebab engkau punya destiny untuk kehidupan mereka. Sebab Tuhan punya destiny untuk kehidupanmu. Do not give up, say the Lord, because you are chosen and you are born for the time like this. You are risen for such a time like this. Never give up because I have chosen you, says the Lord. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi Engkau tahu apa yang dalam isi hati kami, tubuh, jiwa, roh kami, pikiran kami, semua kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Dan Mau percaya firman pada malam hari boleh selesai, tetapi Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa kami naikkan hanya dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama di atas segala nama yang memberi kami kemenangan dan jaminan keselamatan. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Thank you so much guys for joining with me tonight. Thank you so much also for praying with me. Dan saya berdoa agar benih yang ditabur hari ini itu boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan dalam The Message episode ke-16 yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.